kita memakai prokes yang ketat ya, supaya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Kalau kita tidak menerapkan prokes, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Saya persilakan Ana untuk pimpin pujian. Silakan. Yang main musiknya silakan ke depan juga, pemangku. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum belajar, marilah kita mengangkat satu pujian kor yang berjudul Segala Puji Syukur. Teman-teman, saya persilakan berdiri. Materi kita tentang apa?
pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar pada materi baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, halaman 17. Silakan kalian buka buku paketnya. Ya. Silakan kalian buka buku paketnya, kemudian kembali lagi buka tabletnya, kalian amati ada gambar. Nah, ada beberapa gambar yang sudah Ibu sharekan di tab kalian masing-masing. Nah, di situ ada 6 ya, ada 6 gambar. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Silakan sudah. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu enggak apa itu baptisan? Baptisan sebagai tanda pertobatan. Iya, sebagai tanda pertobatan. Nah, ada seringkali orang bilang kalau baptisan itu tandanya kita sudah diselamatkan. Ada orang yang bilang baptisan itu hanya sebagai tanda penerimaan akan Yesus Kristus. Ada juga orang yang bilang baptisan itu tandanya kita menjadi orang Kristen. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu baptisan. Kemudian macam-macam baptisan, ya. Di sini siapa yang sudah dibaptis? Baru 2 yang sudah dibaptis, yang lainnya belum? Belum. Punya alasan enggak kenapa belum dibaptis? Kalau Ririn kenapa enggak dibaptis? Belum terlalu dewasa. Belum terlalu dewasa. Dino? Belum terlalu siap. Belum siap. Kamu apa? Belum mengerti baptisan. Belum mengerti baptisan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau lihat apa sih itu baptisan, macam-macam baptisan, kemudian manfaat dari baptisan itu sendiri apa. Nah, kemudian Ibu tanya lagi nih, menurut kalian baptisan itu menyelamatkan atau tidak? Menyelamatkan. Oke, sekarang coba lihat bukunya di halaman 19. Nah, di situ dikatakan bahwa baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang berarti Menyelamatkan atau menyembuhkan. menyelamkan, bukan menyelamatkan. Nah, menyelamkan atau mencelup. Nah, di situ ada Alkitabnya dalam Injil Markus pasal 7 ayat 8, kemudian Lukas pasal 11 ayat 38. Nah, jadi baptisan ini bukan hanya ada sejak zaman Yohanes Pembaptis saja, ya. Tetapi baptisan itu sudah ada sejak zamannya Nabi Elisa. Nah, jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Menjadi ada bangsa Yahudi. Nah, membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Nah, setelah pada zaman Yohanes Pembaptis, makna dari baptisan itu sendiri menjadi sebagai lambang atau tanda penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Ibu tadi, apakah baptisan menyelamatkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Baptisan itu tidak menyelamatkan, karena baptisan itu hanya suatu lambang, suatu tanda bahwa kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi. Bukan karena bapak kamu Kristen, bukan karena mama kamu Kristen lalu kamu jadi Kristen, bukan karena keturunan nenek moyang kamu dulu Kristen, maka sekarang kita Kristen lalu kita diselamatkan, tidak, ya. Tetapi ketika kita siap untuk dibaptis, itu artinya saya sudah terima Yesus secara pribadi. Saya sudah siap, bukan karena bapak saya, bukan karena kakak, bukan karena orang lain, tetapi karena keinginan diri sendiri.
Ya, selanjutnya di situ dalam buku paket kalian, silakan kalian lihat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 16. Pasal 1 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Nah, nanti kalian boleh baca, silakan baca ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, hanya sebagai tanda lambang pertobatan kita atau penerimaan kita akan Yesus Kristus. Nah, jadi di situ merupakan tanda pertobatan manusia ingin masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita sudah dihapuskan. Nah, walaupun dosa kita sudah dihapuskan, kalau kita berbuat lagi berarti kita juga berdosa. Nah, itu ya. Jadi tadi baptisan berasal dari bahasa apa? Yunani. Yang artinya baptiso. Baptiso sendiri berarti menyelamkan atau mencelupkan atau mencelupkan. Nah, kita melihat lagi macam-macam baptisan. Kita orang GKI ya, kita organisasi Gereja Gema Injil Indonesia mengakui baptisan setelah kita mengerti apa itu baptisan. Nah, tetapi ada beberapa gereja yang melakukan baptisan ketika anak-anak masih bayi, ya baru lahir, misalnya baru umur seminggu, nah sudah dibaptis. Kemudian ada baptisan percik, ada yang dipercik, kemudian ada baptisan selam yang dianut oleh kita orang GKI. Kemudian ada istilahnya baptisan kibar bendera. Nah, yang kibar bendera itu biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan KR. Nah, jadi orang banyak bertobat ingin dibaptis. Kalau satu-satu kan lama biasanya kibar bendera. Nah, jadi itu hanya suatu cara, tata cara pelaksanaan untuk baptisan. Nah, tidak mengurangi makna dan arti baptisan itu sendiri. Kita jangan terpaku kepada dia itu loh dipercik berarti baptisannya tidak sah. Yang sah itu kan yang Islam. Oh, dia masih bayi berarti baptisannya tidak sah. Bukan seperti itu. Itu tergantung kepada adat dan tradisi gereja masing-masing. Jadi tata cara baptisan itu tergantung kepada adat tradisi di gereja-gereja tertentu. Kalau orang GKI pada usia remaja, nah contohnya kalian di sini sudah usia remaja tetapi belum dibaptis. Kenapa? Karena belum mengerti apa itu baptisan. Nah, setelah kita belajar tentang baptisan ini sendiri, nanti kalau di gerejanya mengadakan baptisan, kalian boleh ikut. Nah, sebelum baptisan kan akan diadakan katekisasi. Nah, katekisasi itu nanti kalian dibekali, diajarkan cara, kemudian diajari apa itu maksud dari baptisannya, maknanya. Nah, sehingga kalian benar-benar siap untuk dibaptis. Berkenaan dengan beberapa hal yang telah Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sudah paham semuanya? Paham? Paham ya, berarti semuanya sudah paham. Jadi Ibu kembali bertanya nih, baptisan menyelamatkan tidak? Tidak. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus Kristus. Ya, yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Jadi baptisan itu adalah hanya tanda atau lambang. Baik, sekarang kita mau kerja kelompok, kita mau diskusi kelompok. Nanti Ibu bagikan kelompoknya, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, kemudian Jessica Monik dengan Ica di sini ini kelompok 2, kemudian Ririn dengan Ica gabung sini ini kelompok 3 ya.
Nah, jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Posisi duduknya silakan diatur. Silakan nanti kalian kerjakan. Untuk setiap kelompok silakan tunjuk satu orang itu menjadi ketua kelompok. Nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan. Udah selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 1? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa tiap kelompok itu menunjuk satu orang untuk tampil ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan perwakilannya membacakan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya dari kelompok 1, saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami bersama. Nomor 1, apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? Baptisan melambangkan pembersihan dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. 2. Adakah unsur penting yang tak boleh dilupakan dalam baptisan, yaitu mengenai percaya? Apakah perbedaan antara baptisan dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan baptisan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14? Pada Markus 1 pasal 1 ayat 4 sampai 8, baptisan yang dibahas adalah tentang pengampunan dosa dan pertobatan dari Yohanes Pembaptis, dan diberikan kita Roh Kudus dari Tuhan. Sedangkan pada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, baptisan dapat menyembuhkan segala penyakit yang sudah disembuhkan, seperti Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya di Sungai Yordan. Sekian hasil dari diskusi kelompok 1.
Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang mau bertanya kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya atau sudah pas? Sudah. Oke, kelompoknya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ayat yang pertama, apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Jawaban yang nomor 2, pada Markus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, baptisan yang dibahas adalah tentang pengampunan dosa dan pertobatan dari Yohanes Pembaptis dan diberikannya kitab Roh Kudus dari Tuhan. Sedangkan pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, baptisan dapat menyembuhkan segala penyakit yang sudah disembuhkan, seperti Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya di Sungai Yordan. Dan baptisan dalam kitab Markus 1 ayat 4 sampai 8 tentang membersihkan diri dari dosa-dosa, tetapi dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11 adalah mengurapi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok 1 maupun kelompok 3. Kami persilakan kelompok 1 terlebih dahulu. Tidak ada ya. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? Baptisan merupakan sakramen dalam gereja Protestan. Ia mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. 2. Adakah unsur penting yang tidak boleh dilupakan dalam baptisan? Yaitu mengenai percaya. Apakah perbedaan antara baptisan dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan baptisan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14? Pada Markus pasal 1 ayat 4 sampai 8, baptisan yang dibahas adalah tentang pengampunan dosa dan pertobatan dari Yohanes Pembaptis dan diberikannya kitab Roh Kudus dari Tuhan. Sedangkan pada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, baptisan dapat menyembuhkan segala penyakit yang sudah disembuhkan, seperti Naaman disembuhkan dari penyakit kusta di Sungai Yordan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kita kasih tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 3. Oke, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Intinya adalah bahwa baptisan itu adalah suatu lambang pertobatan kita dan penerimaan kita akan Yesus Kristus, seperti contoh dalam Alkitab, yaitu Naaman yang membasuh diri di Sungai Yordan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam refleksi kita hari ini. Jadi silakan kalian siapkan buku, siapkan pulpennya. Kita mau buat puisi yang berisikan keyakinan bahwa kamu mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus, ya. Jadi judul puisinya terserah kalian masing-masing. Tapi intinya adalah berisikan tentang kita mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus, melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi silakan dikerjakan. Ibu kasih kalian waktu 10 menit. Nanti hasil kerjanya dikumpulkan
Jadi inti dari pelajaran kita hari ini adalah baptisan merupakan sakramen yang diakui oleh gereja Kristen dari dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi baptisan adalah merupakan suatu lambang, suatu tanda pertobatan ataupun penerimaan kita akan Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Jadi baptisan itu tidak menyelamatkan, baptisan hanya suatu lambang, ya. Kemudian macam-macam baptisan yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari baptisan selam, baptisan percik, baptisan anak maupun baptisan bendera. Nah, itu adalah tradisi atau tata cara dari gereja tertentu. Jadi bukan karena dia tidak Islam lalu itu sesat, ya. Jadi tata cara itu tergantung kepada gereja masing-masing. Nah, berkenaan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Baik, kalau semuanya sudah paham, saat ini kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Minta Ica memimpin doa untuk kita. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucapkan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hingga pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, tadi kami sudah melaksanakan belajar dan kami berkati ya Tuhan, maupun guru yang membimbing kami, mendidik kami, memberi kesehatan kekuatan ya Tuhan. Dan nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami dalam perjalanan hingga kami tiba dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya kami serahkan ini kepadamu Tuhan, dan namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Saat ini kita mau pulang ke rumah masing-masing. Ingat, tetap jaga kesehatannya, rajin belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus